DKI Jakarta meraih penghargaan transportasi terbaik tingkat dunia pada ajang Sustainable Transport Award 2021. Penghargaan ini menjadi kota dengan pengembangan transportasi berkelanjutan terbaik. Jakarta, kota Asia pertama yang memenangkan Sustainable Transport Awards. Tahun sebelumnya Jakarta gagal memenangkan penghargaan ini dan hanya duduk di peringkat 2. Penghargaan berdasarkan penilaian dari Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP, dan ITDP menyebutkan Jakarta meraih prestasi di bidang transportasi umum, terutama moda transportasi Transjakarta. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa Landstalk, kali ini kita akan membahas DKI Jakarta meraih penghargaan transportasi terbaik tingkat dunia pada ajang Sustainable Transport Award. Prestasi itu dalam pengembangan transportasi publik, khususnya Transjakarta. Penghargaan itu semakin spesial karena Jakarta menjadi kota Asia pertama yang meraih juara pertama Sustainable Transport Award. Untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi Direktur Utama PT Transportasi Jakarta ada Pak Sarjono Joni Citrokusumo. Pak Joni, selamat siang. Selamat siang Mbak Patricia. Oke. Baik, selain Pak Joni ada juga pengamat transportasi Pak Joko Setijowarno. Pak Joko, selamat siang. Selamat siang Mbak Patricia. Oke. Apa kabar Bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Oke. Alhamdulillah, Pak Joni dan sehat. juga Pak Joko, kita langsung saja kita ini bahas terkait dengan pencapaian yang didapatkan oleh DKI Jakarta ya. Ini penilaian untuk ukuran dari, kita lihat kalau transportasi Jakarta ini bisa dikatakan diakui dunia lah, seperti tema kita pada siang hari ini. Saya ingin ke Pak Joni terlebih dahulu. Pak Joni, kalau kita melihat pada tahun sebelumnya, ini kan Jakarta gagal memenangkan penghargaan ini dan hanya duduk di peringkat kedua kan Pak Joni. Ini apa saja sih sebenarnya indikatornya kenapa DKI Jakarta pada tahun ini paling tidak mendapatkan penghargaan ini? Ya, ini kan sebuah kesinambungan. Ya. Ini sebuah proses dari awal, dari tidak ada menjadi ada. Jadi kalau tahun lalu kita peringkat kedua Jakarta, sekarang kita jadi peringkat pertama, artinya kita membaik, berprogres dari peringkat kedua ke peringkat ke-1. Nah, yang perlu digarisbawahi sebenarnya ini adalah program yang dicanangkan oleh Pak Gubernur beserta jajaran Pemprov DKI untuk mengintegrasikan seluruh moda transportasi yang ada di Jakarta. Jadi kalau saya ingat dulu ketika kampanye dulu secara spesifik itu dijelaskan bagaimana kita nanti akan mengintegrasikan bis mikro, bis sedang, BRT, MRT, LRT, bahkan perairan transportasi perairan ke Kepulauan Seribu. Nah, ini sekarang semuanya sudah mulai berbentuk. Nah, mungkin ini yang dinilai oleh ITDP sebagai sebuah program yang berkelanjutan dan hasilnya juga terlihat tidak hanya dari integrasi fisik dan halte saja, tapi juga integrasi di sisi pembayaran maupun manajemen. Nah, ini saya pikir sebuah proses yang baik. Kita bersyukur sekali Jakarta bisa mendapatkan penghargaan ini. Oke, baik. Artinya kalau kita lihat atau kita bandingkan pastinya dari tahun sebelumnya kita mengalami perbaikan seperti itu ya Pak Joni. Dan pastinya kami ucapkan selamat untuk PT Transjakarta juga yang juga berkontribusi ya lewat kinerjanya. Kemudian juga DKI Jakarta bisa meraih transportasi terbaik seperti itu. Nah Pak Joni, selanjutnya apa? Ini kan sudah mendapatkan posisi inilah, bisa dikatakan kita sudah di posisi paling atas seperti itu ya. Nah selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Transjakarta? Kalau di kita sudah punya program sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemilik saham para BUMD Jakarta, yaitu Pemprov DKI. Jadi
proses integrasi antar moda ini akan terus kita jalankan. PT Jaklingko sedang dalam proses untuk didirikan, nanti akan menjadi perusahaan yang menghandle pembayaran untuk semua. Jadi yang nyebrang dari Kepulauan Seribu nanti tiketnya bisa langsung dipakai untuk naik Transjakarta. Begitu juga yang dari Transjakarta sekali ngetap di Transjakarta nanti bisa langsung dipakai untuk MRT. Jadi one man one ticket dan sekali tap untuk semua gitu ya. Jadi ini adalah program besar yang harus kita selesaikan dan kalau ini bisa terjadi maka boleh dikatakan mission accomplished gitu ya. Tidak hanya haltenya, tidak hanya transportasi dan jaringan networknya yang di dalam Jaklingko, tapi juga pembayarannya sudah satu kali untuk semua. Ya, one man one ticket ya Pak Joni, kita harapkan itu pastinya tetap atau akan terlaksana dalam waktu dekat. Oke, saya ke Pak Joko. Pak Joko melihat adanya penghargaan ini tanggapan Anda sebagai pengamat ini seperti apa Anda melihatnya? Ya, gini Mbak Patricia, jadi ini suatu proses panjang juga ya. Memang saat ini adalah proses pengintegrasian, tapi tentunya hal yang bisa diintegrasi itu kan sudah dimulai eranya sebenarnya di era Sutioso, Pak Sutioso ya. Jadi bagaimana dia membangun jaringan, umpamanya Transjakarta Busway gitu ya, Busway Transjakarta, kemudian ada juga pembenahan KRL Jabodetabek ya, dan itu memang tidak bisa lah satu periode gubernur selesai, nggak mungkin gitu ya. Nah, tapi ini ada rencana induknya, ada pola transportasi makronya dalam bentuk perda itu, sehingga setiap kepala daerah ya itu melakukan saling berkesinambungan sesuai dengan masa waktunya mereka. Tinggal apa yang bisa dilakukan pada masa mereka memimpin gitu ya. Nah, saya masih ingat 2004 pada saat busway itu ada pencanangan 13 koridor ya, itu nggak salah 2012 harus selesai, namun selesai nggak salah baru 2016 atau 2017 itu kan, dengan koridor yang ke-13 itu. Selain juga mengembangkan bentuk-bentuk lainnya, ada yang Transjakarta non busway lah ya, kemudian termasuk sekarang ya adanya Jaklingko sampai angkut-angkut yang kecil, ini kan satu proses juga. Dan jangan lupa juga pendukungnya apa, umpamanya trotoar gitu ya. Itu juga berlanjut lah sampai sekarang. Jadi program selalu berlanjut. Ciptakan sekarang ada jalur sepeda umpamanya, itu kan juga bagian dari seperti itu. Jadi tidak hanya kita bicara jaringan, tapi sekarang sudah proses integrasi. Integrasi itu juga tidak hanya fisik tadi dikatakan Pak Joni. Jadi fisik sudah mulai jalan, tapi bagaimana jadwal? Jadwal juga sudah tahu lah orang mau berhenti di Transjakarta, KRL, MRT, LRT, jam berapa kereta berangkat dan sebagainya sudah tahu. Nah, berikutnya kita nantikan nanti integrasi secara pembayaran. Nah, ini yang dinanti-nanti, karena kalau kita ke luar negeri kan bisa beli satu tiket, mau datang transportasi umum apapun kita bisa gunakan, entah itu langganannya nanti model harian, mingguan maupun bulanan. Nah, ini yang menjadi satu kesatuan. Dan ini saya masih ingat 2016 mulailah dibentuk BPTJ. Nah, peran BPTJ juga sangat membantu, karena kan yang bergerak mobilisasi tidak hanya Jakarta, tapi Bogor, Tangerang, Bekasi. Ini juga harus ditata, nggak hanya Jakarta sendirian ya, jadi Bogor, Tangerang, Bekasi, tapi tentunya ini peran dari luar juga. Jadi ini cukup banyak lah. Ya, nah sekarang memang kemajuannya selalu berlanjut dan sudah nampak manfaatnya bagi masyarakat. Oke, Pak Joko, memang mendapatkan penghargaan ya, ini tidak mungkin akan berhenti di sini saja, tapi juga akan ada program-program ke depan dari PT Transjakarta dan juga transportasi umum lainnya. Nah, ini sebenarnya apa yang harus dievaluasi dari transportasi umum di DKI Jakarta? Mungkin dari segi fasilitas kah, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin harus dikembangkan lagi pada saat ini? Ya, memang agak sulit di masa pandemi ini ya, orang untuk menggunakan angkutan umum ini. Memang sebenarnya peminatnya banyak. KRL itu saya ingat 2013 itu targetnya masih 350.000, sekarang sudah 1,1 juta penumpang. Tapi karena pandemi menurun. Transjakarta juga sama, sebelum pandemi kan 1 juta lebih itu kan. Sekarang mungkin ya menurun juga, karena harus
mengikuti protokol kesehatan. Ini menjadi kendala juga ya. Tapi setidaknya begini, bagaimana orang-orang itu yang sudah menggunakan umum jangan terlalu banyak beralih kendaraan pribadi. Itu yang harus ditahan ya. Semoga aja ini pandeminya bisa cepat selesai. Amin. Ya sehingga orang mau menggunakan angkutan umum lagi. Gitu. Semua jenis angkutan umum yang ada. Baik, saya kembali ke Pak Joni. Pak Joni, kalau kita melihat kan ini tentunya tadi saya katakan bahwa tidak akan berhenti sampai di sini untuk PT Transjakarta sendiri dan akan ada pengembangan atau program-program lainnya. Nah, kalau kita lihat salah satu indikator juga yang menjadi penentu kenapa DKI Jakarta bisa mendapatkan penghargaan ini adalah terkait dengan mobilitas transportasi kota dan upaya pengurangan polusi udara. Nah, bagaimana Pak Joni dengan penggunaan bus listrik nanti di tahun sebelumnya kan sudah dilakukan seperti itu ya, dan bagaimana uji cobanya nanti? Baik, saat ini kita sudah selesai melakukan uji coba di jalur komersial terhadap 2 unit bis listrik dengan 2 model, ada bis besar dan ada bis sedang. Nah, saat ini polisinya Transjakarta memang tidak untuk membeli bis listrik. Namun demikian kita mempromosikan, kita mempromot para operator yang berada di naungannya Transjakarta untuk mulai menggunakan bis listrik mulai tahun 2021. Nah, di program kerja jangka panjang kita mencanangkan di 2030 nanti itu seluruh armada Transjakarta sudah listrik. Jadi ini untuk mensupport program Langit Biru dari Pemprov DKI. Nah, langkah pertamanya jadi RJPP kita 2030 nih 2021 akan jadi tahun yang krusial buat kita. Karena tahun ini adalah tahun pertama dari perjalanan panjang. Jadi milestone-nya harus ditempatkan dengan benar. Nah, kita akan mulai antara 100 sampai 300 bis listrik yang akan kita operasikan, itu bis besar maupun bis sedang yang akan dioperasikan oleh Transjakarta. Nah, ini sebuah upaya lain lagi untuk kita mempromosikan diri sebagai bus management company yang memang ramah lingkungan. Baik, Pak Joni dan juga Pak Joko, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lansor, kami akan segera kembali.